Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan", barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, maka dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa addalahu adzaban azima, dan Allah menyiapkan baginya azab yang pedih. Ya. Ayat ini sangat tegas bagaimana bahwasanya dosa membunuh orang lain dosanya sangat besar, karena Allah mengatakan fajaza'u jahannam, balasannya jahannam. Kemudian Allah mengatakan khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kemudian Allah mengatakan Allah murka kepadanya, dan juga Allah melaknatnya, serta Allah menyiapkan bagi dia azab yang pedih. Dan kita tahu bahwasanya membunuh jiwa meskipun dia bukan meskipun dia dosa besar, tapi dia tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Terlalu banyak ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya pembunuhan tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Dia dosa besar tapi tidak membuat seorang keluar dari Islam. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un", barang siapa yang setelah membunuh saudaranya, membunuh orang mukmin yang lain, kemudian dia dimaafkan oleh saudaranya dari wali sayang orang yang terbunuh. Jadi kalau seorang bunuh orang lain, kemudian dia minta maaf karena membunuh orang lain, dia dimaafkan oleh wali al-maqtul, dimaafkan oleh walinya yang terbunuh. Allah mengatakan faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Allah menamakan masih apa? Saudara. Berarti saudara seiman. Jadi meskipun dosanya sangat besar, namun tidak mengeluarkan seorang dari Islam, ya. Kemudian juga Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok yang saling perang-perangan di antara kaum mukminin, mereka saling membunuh. Tapi Allah menamakan dua kelompok dari kaum apa? Mukminin. Berarti menunjukkan kalau terjadi pembunuhan, dosanya sangat besar namun tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Karena meskipun telah saling bunuh-bunuhan, Allah masih mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Jika ada dua kaum mukminin, kelompok dari kaum mukminin yang saling bunuh-bunuhan, saling perang, saling membunuh di antara mereka, tetap Allah namakan mereka dengan kelompok dari kaum mukminin. Demikian juga orang yang membunuh dengan sengaja, maka di hadapan dia, ya, diserahkan kepada walinya, maka walinya bisa membunuh orang tersebut, ya. Bisa membunuh orang tersebut, jadi dikumpulkan semua ahli warisnya, ahli waris orang yang terbunuh. Kemudian kalau mereka ingin membunuh orang ini, maka orang ini harus dibunuh. Tapi kalau mereka maafkan, ya, bisa dengan membayar kepada para wali sehingga tidak dibunuh. Dan Nabi SAW tidak memvonis orang tersebut sebagai orang yang kafir. Jadi intinya membunuh orang lain dosanya sangat besar namun tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Tetapi dalam ayat ini Allah mengatakan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Balasan bagi orang yang bunuh dengan sengaja, maka dia di neraka jahanam kekal di dalamnya. Ini ayat dipegang oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Seperti diriwayatkan dari Amr bin Ubaid, ya, tokoh Mu'tazilah, dia mengatakan, ya, seandainya Allah bertanya kepadaku, wahai Amr bin Ubaid, kenapa kau mengkafirkan orang yang membunuh? Aku akan katakan, ya Rabbku, sungguhnya engkau telah berfirman dalam Qur'anmu, ya, fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Bahwasanya orang yang bunuh orang mukmin yang lain, maka balasnya neraka jahanam dan dia akan kekal di dalamnya. Aku akan menjawab Allah demikian. Maka ada salah seorang yang hadir membantah, ya. Dia mengatakan, Allah akan membalasmu dengan Allah berkata, bukankah aku telah berfirman dalam ayat yang lain, ya. Innahu may yusyrik billah faqad innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya aku tidak memaafkan dosa syirik dan aku mengampuni dosa selain apa?
kesyirikan bagi yang aku kehendaki. Dari mana kau tahu bahwasanya aku tidak berkehendak memaafkan si fulan? Maka terdiamlah Amr bin Ubaid ya. Jadi meskipun zahir daripada ayat ini menunjukkan orang yang membunuh kekal dalam neraka jahanam, namun tidak boleh kita memahami ayat dari satu sisi aja. Kita harus menggabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Karena di antara kesalahan ahlul bid'ah dalam memahami syariat, mereka hanya memandang ayat sebagian ayat dan meninggalkan ayat yang lain, atau mereka hanya melihat sebagian hadis kemudian meninggalkan hadis-hadis yang lain. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengumpulkan semua dalil kemudian dikompromikan, saling di apa maksud dari ayat-ayat ini sehingga keluarlah kesimpulan yang benar ya. Ini di antara kesalahan Ahlul Bidah, mereka hanya memandang pada sebagian ayat meninggalkan dalil-dalil yang lain. Itu kesalahan fatal. Seperti Mu'tazilah atau Khawarij, tatkala melihat hadis ayat ini mereka mengatakan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh orang lain maka di neraka jahanam kekal di dalamnya. Berarti kafir. Kita bilang tidak, ayat-ayat lain menunjukkan bahwasanya tidak kafir. Terus apa yang dimaksud dengan kekal di sini? Kenapa disebut kekal dalam neraka jahanam? Maka banyak penafsiran. Di antaranya dikatakan kekal di sini maksudnya jika dia menghalalkan membunuh orang lain, dia tidak merasa berdosa, ya. Karena seorang menghalalkan maksiat, maka dia kafir. Meskipun dia tidak melakukan. Misalnya seorang, dia berzina. Kalau berzina dia kafir atau tidak? Tidak. Meskipun berzina satu sekali tidak kafir. Dosa besar iya. Terancam neraka iya. Tapi tidak kafir. Tapi meskipun dia tidak berzina, tapi dia bilang zina halal, kafir. Meskipun dia tidak berzina, tapi dia mengatakan zina halal, kafir. Contoh, orang minum khamar sampai teler ya. Sampai mati pun dia minum khamar, dia tidak kafir. Selama dia meyakini khamar itu apa? Haram. Tapi kalau dia mengatakan khamr adalah halal, berarti dia merubah hukum Allah. Dan dalam istilah syariat namanya kufur al-istihlal, yaitu kufur karena menghalalkan sesuatu yang haram. Ya. Maka dia mengatakan khamr halal, maka dia kafir. Sama seorang tidak melakukan praktek homoseksual, enggak. Tapi dia mengatakan homoseksual itu boleh. Itu given from God katanya. Apa hadiah dari mana? Itu pemberian dari Allah, dari sananya katanya. Enggak benar, itu kelainan ya. Kemudian dia mengatakan halal meskipun dia tidak homoseksual, maka dia telah keluar dari Islam. Maka sebenarnya ulama membawakan ayat ini khalidan fiha, orang yang membunuh orang lain kemudian kekal dalam neraka, maksudnya bagi yang menghalalkan apa? Pembunuhan, bagi yang menghalalkan pembunuhan ya. Ini yang pertama. Atau yang kedua, maksudnya dia khalidan, maksudnya tidak dia lama di neraka, tetapi kekekalannya tidak seperti kekekalan orang-orang kafir. Karena dosanya sangat besar, sehingga dia akan diadab dengan adab yang sangat lama. Adab dengan adab yang sangat lama. Taib. Ini ayat pertama ya yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi yang menunjukkan bahayanya dosa membunuh orang lain ya.